Gajah, jerapah, macan, sapi dan badak sedang berkelompok untuk mendiskusikan pesta hutan yang akan mereka laksanakan. Kemudian, siput, ayam, dan kura-kura sedang mencari persediaan makanan dan menghampiri hewan berbadan besar. Siput, ayam, dan kura-kura menyapa hewan bertubuh besar terlebih dahulu. Ayam, apakah kalian mengetahui ladang yang terdekat dari sini? Tidak, aku tidak tahu ladang terdekat di sini. Teman-teman, bolehkah aku meminta sedikit makanan kalian? Tidak, kami tidak akan memberi kalian makanan ini. Ini persediaan kami. Mendapat penolakan saat meminta makanan, ayam dan teman-temannya melanjutkan perjalanan dengan perut kosong. Hari sudah petang. Ayam dan teman-temannya tak kunjung mendapatkan makanan dan mereka memilih bermalam di gubuk. Esok harinya, saat melanjutkan perjalanan, mereka menemukan satu buah melon yang kemudian mereka bagi untuk sarapan. Siput yang berjalan terlebih dahulu menemukan ladang yang ditanami timun, labu, dan beraneka ragam sayur dan buah lainnya. Ayam, kura-kura, kemarilah. Aku sudah menemukan persediaan makanan untuk kita bawa pulang. Kalian tidak boleh membawa makanan dari sini. Saat siput dan teman-temannya mengambil makanan untuk persediaan di rumah singgah. Tapi, ini kan ladang tidak ada pemiliknya, dan siapapun boleh mengambil seperlunya. Oke, baiklah. Bagaimana jika kita bersaing, dan siapa yang memenangkannya berhak memiliki ladang ini seluruhnya? Tidak, ladang ini tidak bisa dimiliki sepenuhnya, karena banyak hewan-hewan lain yang membutuhkan makanan dari ladang ini. Bagaimana kalau kamu yang menang, maka ladang ini bisa dimiliki semua hewan. Jika aku yang menang, ladang ini milikku dan teman-teman hewan yang berbadan besar. Baiklah, untuk menyelamatkan ladang ini dari kalian yang serakah, kami terima tantangan kalian. Banyak hewan-hewan lain yang membutuhkan ladang ini. Tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali menerima tantangan itu. Dan siput akan mewakili hewan bertubuh kecil dalam tantangan melawan macan. Siapa yang akan melawan aku? Aku yang akan menjadi lawanmu. Oh, kamu siput. Teman-teman, sudah jelas bukan siapa yang akan memenangkan ladang ini? Pada kelompok hewan berbadan besar diwakili oleh macan dan hewan bertubuh kecil diwakili siput, suasana hutan rimba itu semakin ramai dengan datangnya dua kelompok hewan, yakni kedua hewan yang mendukung hewan yang akan bertanding. Tidak ada keraguan pada kelompok hewan bertubuh kecil pada siput yang akan melawan macan, sebab mereka tahu yang siput lakukan demi menjaga sumber makanan banyak hewan. Semangat, siput, kamu pasti bisa menang. Macan, nanti kalau lari jangan cepat-cepat ya. Tungguin siput. Ejekan itu mendapatkan tepuk tangan dari hewan bertubuh besar seperti gajah, kuda, sapi, badak, zebra, panda, dan hewan lainnya. Macan dan siput sudah berada di garis start, dan burung menghitung mundur untuk dimulainya persaingan ini. Di sini, burung bersifat netral kepada kedua kelompok hewan. Baik, dalam hitungan mundur, kalian baru bisa lari ya. 3, 2, 1. Kedua kelompok hewan itu bertepuk tangan menyemangati hewan yang mewakili. Menuju akhir pada garis finish,
lebih tepatnya pada kilometer kelima, macan menemui rintangan untuk sampai terlebih dahulu, di mana jalan yang akan macan lewati, tepat di tengah jalan ada singa yang tertidur. Macan memilih menepi dan beristirahat setelah berlari cukup jauh, karena tidak mungkin juga macan melanjutkan perjalanan ke finish jika singa belum terbangun. Singa akan marah jika tidurnya terganggu. Selain itu, tantangan ini ia buat sendiri tanpa pengetahuan atau bahkan persetujuan dari raja hutan. 1 jam kemudian, macan yang tadinya berniat istirahat pun terganggu dengan ranting patah yang mengenainya dan membuat macan terbangun. Betapa kagetnya! Macan melihat siput sudah ada di garis yang sama dengannya. Namun, si raja hutan tak kunjung bangun. Bagaimana aku bisa sampai di finish terlebih dahulu dari siput jika singa tak segera bangun? Riuh tepuk tangan dari kelompok pendukung hewan bertubuh kecil menyambut kemenangan siput. Ketenangan singa dalam tidur terusik sebab suara riuh mereka yang merayakan kemenangan siput. Ya, siput sudah sampai di garis finish. Singa terbangun, namun mereka tidak menyadari bangunnya si raja hutan. Ada apa ini? Ramai sekali. Apa yang kalian lakukan di sini? Itu maaf. Riuh kami telah mengganggu tidurmu. Kami di sini merayakan kemenangan siput atas macan. Atas dasar apa kalian bersaing? Kelinci pun menceritakan dengan jelas alasan diadakannya persaingan ini, serta kembali mengucap maaf kepada singa. Oh, begitu. Seharusnya kamu tidak bertindak serakah, macan. Semua hewan yang ada di hutan ini memiliki hak yang sama atas semua ladang yang ada di hutan rimba ini. Macan meninggalkan perayaan atas kemenangan siput dengan wajah yang lesu dan kat. Beberapa hari kemudian, macan dan jerapah sedang berkeliling mencari makan. Persediaan makanan mereka habis sudah 2 hari yang lalu. Mereka sudah tidak makan sejak 2 hari karena hujan lebat membuat mereka tidak bisa meninggalkan rumah singgah untuk mencari makan. Hai, kalian mau kemana? Kenapa kalian nampak lesu sekali? Kami mau mencari makan. Karena sudah 2 hari di rumah singgah tidak ada makanan. Kalau begitu, kalian ambil saja makanan di ladang ini. Lihat, teman-teman yang lain juga sedang makan. Memangnya kami boleh makan di ladang ini, siput? Iya, silahkan kalian ambil. Atau boleh kalian bawa ke rumah singgah untuk teman kalian yang lain. Betapa menyesalnya macan telah meremehkan mereka hewan bertubuh kecil yang hidup rukun dan berbaik hati kepadanya. Tak lama setelah mendapat tawaran untuk mengambil makanan di ladang, teman-teman macan yang ada di rumah singgah pun berdatangan. Siput, maafkan aku telah meremehkanmu, bahkan mengambil hak kalian atas ladang ini yang sebenarnya milik kita bersama. Namun, ladang ini sekarang milikmu dan teman-temanmu. Sudahlah, jangan seperti itu. Dan aku memaafkanmu. Oh iya, ladang ini bukan hanya milikku dan teman-temanku saja, tetapi juga milikmu, bahkan semua hewan yang ada di hutan rimba ini. Maafkan aku ya, siput. Bolehkah aku menjadi temanmu, siput? Dan aku sungguh menyesal atas keserakahanku. Tentunya, kita semua berteman. Dan pada akhir cerita, di hutan rimba itu
Tidak ada lagi kelompok hewan bertubuh besar, tidak ada lagi kelompok hewan bertubuh kecil. Mereka hidup berdampingan, saling tolong-menolong, dan meringankan beban. Dan mereka merayakan pesta hutan yang diadakan hewan bertubuh besar dengan semua penduduk yang ada di hutan rimba ini tanpa terkecuali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.